maka apa yang kami dapatkan sebagai AOC Gema Cermat ini ingin coba kami transfer ke adik-adik kami, baik itu mahasiswa S1 maupun mahasiswa apoteker. Artinya memang kita ini harus kreatif, harus peka terhadap lingkungan sosial, syukur-syukur bisa menjadi bagian solusi, karena kan Gema Cermat. Nah, saya ada beberapa hal yang bisa saya sharingkan atau saya bagikan. Ternyata sedikit terganggu, tidak muncul. Artinya begini Pak B, kemudian kami ketika di pendidikan gitu ya, berusaha karena TB ini memang menjadi concern utama ya di setiap bangsa termasuk Indonesia, angkanya juga tinggi. Kemudian beberapa teman di pengambil kebijakan seperti Dinas Kesehatan Sleman di wilayah kami menyampaikan sebenarnya program-program ini karena keterbatasan dari dinas agak susah juga Mas mensosialisasikan ke masyarakat. Sehingga ketika ada kampus, institusi, sekolah atau bisa membantu kami untuk menyampaikan program-program kami, ini kami akan sangat berterima kasih. Kemudian kita tanya, program apa Bu yang bisa kita bantu? Oh, ini masalahnya adalah tos TB, temukan, obati sampai sembuh TB. Ini masyarakat perlu diedukasi, utamanya untuk kewaspadaan diri dalam mengenali seperti apa itu TB, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian hal itu, Pak B, yang kami coba ya, terinspirasi tadi apa yang disampaikan sahabat kami, Mas Apoteker Pandu tadi, dengan program ketuk pintunya, sehingga kami mengerahkan mahasiswa kami ya, ada pembentukan kelompok misalnya, kemudian itu kita tempatkan di satu RT, di mana nanti dalam kelompok itu harus benar-benar mendatangi semua kepala keluarga yang ada di RT itu, kemudian mereka menanyakan terkait ada tidak gejala-gejala TB, kemudian juga menanyakan terkait pemahaman terkait TB, juga terkait program TOS TB ini. Nah, kemudian dari hasil yang didapatkan mahasiswa, saya minta ketika kondisi masyarakat seperti itu, apa yang mau dilakukan teman-teman mahasiswa? Terus kemudian teman-teman mahasiswa membuat program, Pak B. Ada yang program memang karena sesuatu kondisi, dia mendatangi door to door untuk penyuluhan. Tapi ada juga yang mengumpulkan warga. Ada yang membuat video interaktif untuk menjelaskan TB. Sampai akhirnya mereka memunculkan community deal atau kesepakatan masyarakat, di mana masyarakat di satu RT itu kompak, serentak, dan menandatangani kesepakatan atau prasastinya yang berisi, jikalau nanti saya pribadi, anggota keluarga saya, atau tetangga atau teman saya, mengalami batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada darahnya, kemudian juga disertai panas, yang sudah diobati tetapi tidak sembuh-sembuh juga, maka dengan penuh kesadaran kami pribadi, misalnya yang kena, akan datang ke puskesmas. Atau menganjurkan ketika itu memang anggota keluarga atau juga tetangga. Nah, kemudian kesepakatan itu kami tempelkan di ruang publiknya warga. Ada yang di pos kampleng, ada yang di rumah Pak RT, ada yang di balai warga, sehingga itu menjadi pengingat bagi semuanya. Siapapun warga di daerah ini ketika saling mengamati, mengalami batuk lebih dari 2 minggu dengan gejala tadi yang saya sampaikan, kemudian sudah diobati ternyata tidak sembuh-sembuh juga, maka kita dorong, kita anjurkan untuk periksa ke puskesmas. Ini kami wujudkan sebagai ya pemberdayaan masyarakat untuk aware terhadap kondisinya dan sama-sama berusaha bersama-sama agar lingkungannya ini terbebas dari TB. Baik jangan sampai terkena, atau kalaupun nanti kita koordinasi dengan puskesmas dan juga Dinas Sleman, kalau ada yang memang itu penderita dan sedang pengobatan, ya harapannya lebih intensif lagi untuk perawatan atau pengobatannya. Kurang lebih demikian. Pak Bay, terima kasih. Terima kasih, Mas Sukir. Ya, ini sangat inspiratif apa yang disampaikan. Jadi peran teman-teman apoteker sebagai sarjana kesehatan ini kan banyak sekali kalau kita mau eksplor dan bisa memulai. Saya ingin sedikit mengelaborasi dari apa yang tadi sudah disampaikan teman-teman nih. Saya tadi tertarik misalnya dari Mbak Imelda nih. Tadi kan memberikan banyak semacam kayak edukasi atau pembekalan kepada teman-teman TTK yang di apoteknya. Nah sebenarnya yang menarik
materi-materi khususnya itu diperoleh dari mana? Ataukah ini mencari sendiri, ataukah ada support dari mekanisme pembelajaran, entah kolaborasi dengan dinas, atau dari mana nih Pak, terkait dengan materi-materi yang di-share tadi tentang TB? Iya, terima kasih Pak B. Yang pertama memang materi yang dasar saya dapatkan dari kuliah, ketika kuliah farmakologi ya Pak ya. Kemudian saya gabung dengan materi yang diberikan ketika saya workshop dengan IAI dan USAID ya. Saya tahun lalu diundang Mbak Fania untuk ke acara IAI, USAID dan Dinas Kesehatan. Saya dibekali pelatihan bagaimana mulai dari screening, pengobatan, dan lain-lain. Kemudian saya juga aktif. Sekarang apa sih nggak bisa kita dapat ya Pak? Hanya menjentikkan jari ya, semua kita bisa dapat gitu. Jadi seperti yang saya tempel-tempel poster-poster di apotek itu saya ambil dari semua dari internet, dari Google Pak. Jadi saya ambil ya, saya suruh anggota atau anak saya atau pegawai print, kemudian kita tempel. Kemudian ada yang untuk saya bekali, ada yang untuk TTK khusus, ada yang untuk poster ditempel supaya pasien-pasien bisa lihat, ada yang saya siapkan juga untuk anak-anak PKPA, anak-anak apoteker yang sedang belajar. Jadi TTK saya bekali, PKPA saya bekali, diri saya sendiri juga saya bekali gitu. Jadi USAID, IAI, dari internet, dari pelajaran dulu kala saya ketika kuliah 25 tahun yang lalu, itu masih membekas ya Pak ya, 4 macam rifampicin, INH, pirazinamid, etambutol, yaitu itu hal-hal yang masih sangat melekat. Jadi itu yang saya dapatkan Pak. Itulah yang itu bekal saya untuk membagi ke TTK dan anak-anak PKPA dan pasien-pasien saya Pak. Makasih Pak B. Ya, terima kasih, menarik. Jadi menurut saya tadi disebut ada materi yang dari workshop lah katakanlah, workshop formal ya Bu ya. Tapi saya pikir itu hanya sebagai trigger untuk memicu rasa kepedulian dan mengingatkan lagi ini ada masalah bersama nih. Saya pikir itu lebih ke arah sana karena tadi Mbak Imelda bilang apa sih yang nggak bisa dicari sekarang di zaman internet ini, semuanya materi bisa didapat. Nah itu mudah-mudahan ini teman-teman yang ikut di sini juga terinspirasi nih. Banyak hal yang bisa dilakukan. Gampang sekali seperti Mbak Imelda lakukan itu pembekalan ke TTK untuk melakukan banyak hal mulai dari screening. Menarik terkait dengan ini teman-teman apotek nih tadi disinggung oleh Mas terutama Mas Niko ya pada saat menjelaskan tentang keterkolaborasi dengan puskesmas. Ini mungkin saya sedikit mencoba mempertanyakan ke Mas Niko nih terkait dengan kolaborasi dengan puskesmas itu seumpama dimulai dari teman-teman yang berpraktek di farmasi klinik ini atau di apotek ataupun di klinik. Itu bagaimana kira-kira caranya menurut Mas Niko? Tanpa menunggu puskesmas yang ngajak nih. Kalau kita sebagai apoteker yang berpraktek secara mandiri dan di klinik, bagaimana memulainya atau ada tips-tipsnya nih? Silakan Mas Niko. Ya Pak B, terima kasih. Tadi balik ke pertanyaannya untuk memulai kasarnya silaturahmi ya Pak, untuk kita memulai kerjasama dengan puskesmas itu pertama-tama memang kita membuat sebuah hubungan komunikasi yang baik dengan puskesmas, karena puskesmas pun tidak bisa bekerja sendiri, pasti membutuhkan partner dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi pertama-tama kita menawarkan diri, apa yang bisa kami bantu untuk menyelesaikan tugas-tugas dari puskesmas di wilayah kita gitu. Karena kesehatan lingkungan itu kan bukan hanya tugas puskesmas atau bukan hanya tugas dinkes, tapi kan juga termasuk pelaku bisnis yang ada di sekitar wilayah kerjanya ya Pak. Jadi pertama-tama kita tawarkan hal tersebut, sehingga kedepannya ketika memang kita membutuhkan bantuan dari puskesmas pun dengan senang hati puskesmas pun juga membantu kita gitu. Itu sih Pak sepertinya. Lebih dari itu ya paling untuk detail itu kita ya beberapa kali kita berkolaborasi dengan puskesmas dalam pengobatan gratis atau dalam kegiatan kemanusiaan lainnya gitu, yang mana kita turut serta dalam mensukseskan
program kesehatan yang ada di Puskesmas gitu.